Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu dengan judul sebuah pendekatan interdisipliner untuk meningkatkan kepedulian lingkungan, Pak. Baiklah, presentasi pertama yang akan dibaca oleh Rasma, Pak. Kepada Rasma kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang makalah kami, yaitu sebuah pendekatan interdisipliner untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dalam pendidikan agama di kampus teknik. Perkuliahan di kampus teknik seringkali fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pengembangan karakter dan nilai-nilai etika yang berbasis agama juga penting untuk membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Contohnya ialah penerapan nilai-nilai agama dalam pendidikan teknik seperti integritas, yaitu menjaga kejujuran dalam penelitian dan pengembangan. 2, yaitu tanggung jawab, yaitu memastikan produk atau proyek yang dihasilkan aman dan bermanfaat bagi masyarakat. 3, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. 4, peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sebuah pendekatan interdisipliner untuk meningkatkan kepedulian lingkungan ialah pendekatan yang menggabungkan berbagai ilmu untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Contoh penerapan pendekatan interdisipliner ialah pengelolaan sampah. Dapat digunakan untuk merancang sistem pengelolaan sampah yang efektif, melibatkan masyarakat dalam pemilihan sampah, dan mendorong perilaku konsumsi yang lebih berkelanjutan. 2. Pengelolaan sumber daya air mempertimbangkan aspek kuantitas dan kualitas air, serta kebutuhan sosial dan ekonomi. Pentingnya pendidikan agama di perguruan tinggi di Fakultas Teknik. 1. Membangun karakter. Pendidikan agama dapat membantu mahasiswa mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang kuat, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. 2. Meningkatkan kepedulian sosial. Agama mengajarkan tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama, lingkungan, dan masyarakat. Hal ini dapat mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang tantangan iterasi pendidikan agama dengan bidang teknik. Di sini ada kurangnya kesadaran. Beberapa mahasiswa teknik menganggap pendidikan agama kurang relevan dengan bidang studi mereka. Kurangnya kesadaran mahasiswa teknik terhadap pentingnya pendidikan agama seringkali terjadi karena mereka merasa bahwa nilai-nilai agama tidak berhubungan langsung dengan dunia teknik. Mereka lebih fokus pada aspek teknis dan menganggap agama sebagai urusan pribadi yang tidak memengaruhi kemampuan profesional mereka. Contohnya seorang mahasiswa teknik mungkin merasa bahwa prinsip etika agama tidak penting dalam mendesain aplikasi atau mengolah data. Mereka itu lebih memikirkan bagaimana menciptakan sistem yang canggih tanpa bertimbangkan dampaknya terhadap pengguna, seperti perlindungan privasi atau potensi penyalahgunaan data yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Selain itu, pendidikan agama seringkali dianggap sebagai aktivitas tambahan yang tidak mendukung keahlian teknik mereka. Misalnya, mahasiswa yang sedang mengerjakan proyek mengembangkan aplikasi berbasis AI mungkin mengabaikan pentingnya nilai agama, seperti keadilan dan kemanfaatan ketika menciptakan algoritma yang dapat berdampak sosial luas. Terus ada keterbatasan waktu. Jadwal perkuliahan yang padat dan beban tugas yang berat membuat mahasiswa sulit untuk mengikuti mata kuliah agama.
Nah, salah satunya tantangan dalam mengiterasikan pendidikan agama dengan bidang teknik adalah keterbatasan waktu. Mahasiswa teknik seringkali menghadapi jadwal yang padat dengan tugas-tugas proyek dan praktikum. Nah, hal ini membuat mereka merasa dan tidak relevan dengan kebutuhan atau karir mereka. Contohnya, seorang mahasiswa teknik yang sedang mengembangkan proyek perangkat lunak mungkin lebih fokus menyelesaikan coding atau menguji aplikasi daripada menghadiri kajian agama atau membaca literatur keislaman. Dalam tekanan tegak waktu, mereka cenderung prioritaskan aspek teknis daripada mendalami nilai-nilai spiritual atau teknik agama. Oke, saya akan lanjutin sama teman saya. Selanjutnya materinya Pak, proses dosen dalam memfasilitasi pembelajaran agama yang aplikatif. Dosen dapat menghubungkan nilai-nilai agama dengan contoh-contoh konkret dalam bidang teknik. Dosen dapat menjembatani nilai-nilai agama dengan contoh konkret dalam bidang teknik. Artinya dosen berperan untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip agama dapat diterapkan dalam kehidupan nyata atau konteks profesional, sehingga pembelajaran lebih relevan bagi mahasiswa. Dalam bidang teknik, dosen bisa memberikan contoh penerapan prinsip kejujuran dalam perhitungan konstruksi bangunan untuk mencegah korupsi atau kegagalan proyek. Nah, manfaatnya adalah membantu mahasiswa memenuhi bahwa agama tidak hanyalah untuk ritual ibadah, tetapi juga menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan tindak sehari-hari. Menumbuhkan wawasan bahwa agama relevan di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, mendorong refleksi. Dosen membantu mahasiswa untuk merenungkan dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Tujuan refleksi membantu karakter mahasiswa agar memiliki kesadaran moral yang tinggi, menginteraksikan ajaran agama ke dalam pengembangan soft skill, seperti tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Contoh aktivitas refleksi, diskusi kelompok tentang isu lingkungan dari perspektif agama. Misalnya, bagaimana alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap ciptanya Tuhan. Membahas dampak dari penerapan teknologi terhadap masyarakat dengan memadukan perspektif etika agama. Adapun manfaat dari refleksi adalah mahasiswa lebih mampu memahami dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam berbagai konteks kehidupan, mendorong mereka menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bijaksana dalam bertindak. Selanjutnya, konsep kepedulian lingkungan dalam ajaran agama. Yang pertama, keseimbangan. Agama menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Keseimbangan dalam ajaran agama menekankan penting menjaga keseimbangan ekosistem agar lebih berjalan harmonis dan berkelanjutan. Yang kedua, tanggung jawab. Manusia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan alam, karena alam merupakan amanah yang harus dijaga demi generasi mendatang. Yang ketiga, kepedulian terhadap lingkungan menunjukkan kasih sayang kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, dengan menjaga keberlangsungan ekosistem tempat mereka hidup. Oke Pak, materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik Pak, saya akan melanjutkan tentang implementasi nilai-nilai agama untuk menjaga kelestarian alam. Nilai-nilai agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran manusia
akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Ajaran berbagai agama di dunia secara konsisten menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan alam secara harmonis dan bertanggung jawab. Nilai-nilai agama yang mendukung pelestarian alam yaitu alam sebagai ciptaan Tuhan. Hampir semua agama mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Dengan demikian, manusia sebagai bagian dari ciptaan Tuhan memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat alam. Yang kedua, ada keseimbangan ekosistem, yaitu ajaran agama seringkali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Kerusakan lingkungan dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap hukum alam yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, yaitu agama mengajarkan kita untuk menyayangi semua makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Ini berarti kita harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau merusak habitat makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Banyak agama mengajarkan pentingnya memikirkan generasi mendatang. Dengan menjaga kelestarian alam, kita memberikan warisan yang berharga bagi anak cucu kita. Implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari pemborosan. Yang kedua, mengurangi produksi sampah. Yang ketiga, menanam pohon. Yang keempat, menggunakan produk ramah lingkungan. Dan yang kelima, edukasi lingkungan. Contoh implementasi dalam agama Islam yaitu konsep Khalifah fil Ardi atau pemimpin di bumi, mengandung makna bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi dengan baik. Selanjutnya, tentang proyek mahasiswa berbasis kepedulian lingkungan. Proyek mahasiswa berbasis kepedulian lingkungan merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Melalui proyek-proyek ini, mahasiswa tidak hanya mengasah kemampuan akademik, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Pentingnya proyek mahasiswa berbasis lingkungan itu ada 4. Yang pertama, menerapkan teori ke praktik, yaitu mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah secara langsung dalam memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran lingkungan. Proyek-proyek ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat luas akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga, membangun jejaring, yaitu mahasiswa dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah, dan industri dalam pelaksanaan proyek. Yang keempat, menyiapkan lulusan yang berkompeten. Mahasiswa yang terlibat dalam proyek lingkungan akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Contoh proyek mahasiswa berbasis lingkungan itu ada pengelolaan sampah, ada konservasi energi, ada pelestarian keanekaragaman hayati, ada pengelolaan air limbah, ada pengembangan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan proyek mahasiswa berbasis lingkungan, yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya. Seperti kita bisa dapat mengukur dampak pendidikan agama seperti survei. Contoh seperti survei itu kita menilai perubahan perilaku dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan. Kita bisa mensurvei apa akibat daripada permasalahan. Dan kita juga bisa melakukan evaluasi, seperti mengevaluasi hasil proyek mahasiswa untuk mengukur keberhasilan dalam menerapkan nilai-nilai agama. Dan juga kita bisa melakukan seperti refleksi, memfasilitasikan sesi refleksi bagi mahasiswa untuk merenungkan nilai-nilai agama dalam konteks lingkungan. Dan kesimpulan dari kelompok kami, Pak, pada malam hari ini, pendidikan agama dan teknik dapat mendorong mahasiswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab
peduli terhadap di lingkungan, dan mampu menciptakan solusi teknologi yang berkelanjutan.